Militer Akademi Yogyakarta adalah akademi militer yang dibesarkan dalam kancah perjuangan. Dalam pertumbuhannya, Militer Akademi Jogja tidak dapat berjalan sebagaimana suatu akademi militer pada umumnya. Kehidupan para kadetnya tidak lagi hanya bisa belajar dan berlatih, tetapi bahkan ikut bertugas ketika negara memanggil. Sejak November 1945 hingga 1949, para kadet militer akademi mengalami pengalaman bertempur dan bergerilya di berbagai macam front, bahkan di saat mereka baru saja mengalami tahun-tahun pertama pendidikan. Masa pendidikan mereka betul-betul teruji dengan situasi negara yang saat itu betul-betul membutuhkan dukungan dari rakyat-rakyatnya. Bersyukur para kadet selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang selalu mendukung perjuangan mereka. Perhatian rakyat yang betul-betul penuh kesungguhan diwujudkan dengan ikhlas, seperti ikhlasnya seorang ibu kepada sang putra. Karena sang ibu tahu, merekalah putra terbaik bangsa. Sambiroto terletak 2 km di utara Jalan Raya Jogja Solo, sebuah desa yang berkali-kali mendapatkan pembersihan dari pasukan Belanda akibat dari tewasnya seorang serdadu Belanda setelah terlibat pertempuran dengan peleton H2 dan Akademi Militer. Dini hari 12 Februari 1949, sekelompok kecil regu dari peleton H2 yang terdiri dari 6 orang melakukan patroli. Pagi itu, mereka meninggalkan asrama di Desa Panjen, di sebelah barat Sambiroto. (22 Februari), situasi markas SWK 104 berjalan normal seperti biasa. Berbeda dengan situasi peleton H yang saat itu sedang berpatroli menuju selatan. Mereka sedang berhadap-hadapan dengan Belanda. Pak, melaporkan ada suara tembakan dari arah selatan. Segera panggil Letu Sarsono. Pak, ada izin pulang. Ya. Mayor Sukasno kemudian memerintahkan kepada Letu Sarsono untuk segera mengirimkan regu patroli. Letu Sarsono, yuk! Telah terjadi tembak-menembak di Sambiroto. Segera bentuk tim untuk segera ke sana. Yuk! Widodo, yuk! Bawa pasukanmu ke wilayah Gadah. Susilo, ya! Bersama saya ke lapangan Sambiroto. Tetap jaga keselamatan pasukan. Iya, laksanakan. Dengan cepat, Sarsono mengumpulkan perwira-perwira pembantunya
ketika Sarsono sedang menyusun regu patrolinya, datanglah Kadet Abdul Jalil. Abdul Jalil tidak usah diajak saja. Ya. Saya tinggal di markas. Saya ikut. Kamu masih terluka, kamu tidak boleh ikut. Kita bergerak. Izin. Ya, tetap ikut. Jalil baru saja kembali setelah 1 bulan dirawat di rumah sakit Palang Merah Ngelo karena terluka saat menyerang markas Belanda di Jalan Gondokusuman. Jalil dikenal sebagai pemuda pendiam yang berjiwa seniman. Jiwa seniman Jalil disalurkan dengan cara menulis. Dalam setiap kesempatan, Jalil selalu menuliskan apa yang dia pernah alami dalam buku hariannya. Peristiwa tewasnya Kadet Abdul Jalil di Sambiroto terjadi pada pukul 14 siang. Seketika itu juga, Kolonel Jatikusumo mendapatkan laporan atas peristiwa tersebut. Atas hilangnya buku harian Abdul Jalil, maka kedudukan markas dan baris gerilya SWK 104 akan menghadapi bahaya. Maka pimpinan SWK 104 mengadakan rapat untuk memutuskan segera pindah dari Ngerangsan menuju Nggadak. Dengan mempelajari buku harian Abdul Jalil, Belanda segera melakukan misi pembersihan menuju markas SWK 104 di Kringinan. Di sisi lain, bersamaan dengan bergesernya markas menuju Nggadak, pasukan MA tetap melakukan penyerangan pada pos penjagaan Belanda sambil mencari basis baru di utara.
Mayor Sukasno bersama perwira stafnya baru saja tiba di Desa Gada, tempat kedudukan markasnya yang terbaru. Setelah hampir semalam suntuk, mereka tidak tidur saat mengadakan penyerangan di Bogem. Saat terjadi kontak senjata di daerah Gada, Peleton Z yang saat itu dipimpin oleh Kadet Slamet dengan 3 regu yang dipimpin oleh Kadet Hussein, Kadet Suwito, dan Kadet Harsoyo sedang memutuskan berhenti sejenak di wilayah pelataran. Pendadakan Belanda yang berhasil menekan pertahanan di Desa Gada, berhasil menekan pasukan MA dan menuju pelataran. Situasi Belanda yang terus mendesak ke arah pelataran membuat Kadet Slamet selaku pimpinan Peleton Z membagi wilayah pertahanan menjadi 3. Peleton Z menghadapi desakan hebat dari sisi sayap kanan dan memaksa mereka untuk saat itu Letda Utoyo yang kebetulan sedang berada di sana melihat keadaan tersebut, lalu menyarankan untuk mundur, tetapi memerintahkan senjata Brand untuk tetap menghambat laju Belanda. Dalam hujan tembakan dan serangan udara terus-menerus, membuat pertahanan sisi tenggara semakin melemah. Tanpa banyak bicara, Letda Utoyo memutuskan untuk